Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ada man nafa'a bi ulumi wa barakatih wa nafa'ati ya madati ya karamati fid darin. Na'am, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yu'tabaru iznul mu'tiqati fil asah, dan tidak diperhitungkan akan izinnya mu'tiqah dalam pendapat asah. Li'annaha la wilayata laha, karena sesungguhnya mu'tiqah itu tidak ada perwalian baginya mu'tiqah. Wasani, adapun pendapat yang kedua, yu'tabaru, diperhitungkan. Li'annal wala'a laha, karena sesungguhnya hak wala itu bagi mu'tiqah. Wal asabatu innama yuzawwiju li'idla'ihi biha, adapun asabah itu hanya saja menikahkan dia karena berhubungannya dengan mu'tiqah. Fala aqalla min muraji'atihi, maka tidak minimal dari memberitahu mu'tiqah. Wa in tana'at, maka jika enggan ia mu'tiqah, niscaya nabal hakimu anha, mengganti oleh hakim anha dari mu'tiqah fil izni, dalam izin, wa zawwajaha waliyuha, dan menikahkan oleh walinya mu'tiqah. Fa iza matat, maka jika meninggal ia mu'tiqah, zawwajaha man lahul wala'u, menikahkan oleh orang lahul wala'u, baginya seseorang itu hak wala, min asobatiha, dari asobahnya mu'tiqah. Fa yuqaddamu ibnuha ala abiha, maka didahulukan akan anaknya mu'tiqah atas bapaknya mu'tiqah. Fa in fuqidal mu'tiqu wa asabatuhu, maka jika hilang atau tiada mu'tiq wa asabatuhu, dan asabahnya mu'tiq, zawwajah as-sultanu, niscaya menikahkan oleh sultan, bil wilayatil amati, dengan perwalian umum. Wa kaza, dan begitu juga, yuzawwiju, menikahkan ia sultan, iza adala, apabila mencegah ia mu'tiq, apabila mencegah, enggan. Al-qaribu, apabila mencegah al-qaribu, oleh karib kerabat, minan nasabi, dari nasab. Wal mu'tiqu, dan mu'tiq, atau kepada qarib. Li'anna tazwija haqqun, karena sesungguhnya menikahkan itu hak.
ala kulli minhuma, atas setiap dari keduanya, yaitu qorib dan muqti. Fa idzam tana'a minhu, maka apabila enggan oleh qorib atau muqti, minhu dari menikahkan, niscaya wafahul hakimu, menunaikan akannya menikahkan oleh hakim. Wa hal taswijuhu bil wilayati au niyabati 'anil waliyyi wajahan, dan apakah menikahkannya qorib atau muqti, menikahkannya sultan dengan perwalian atau ganti dari wali, itu dua wajah, dua pendapat. Nah, jadi kemarin berbicara tentang mantan budak yang mantan saidnya adalah wanita, maka yang menikahkan mantan budak itu ketika mantan said masih hidup adalah asobah daripada mantan said. Sekarang berbicara tentang izin. Apakah perlu izin seorang mantan budak kepada mantan sayyid? Atau bahasa lain, apakah perlu izin asobah mantan sayyid kepadanya untuk menikahkan mantan budaknya? Pendapat kuat mengatakan nggak perlu. Jadi bisa saja mantan budak ini jumpai langsung asobah mantan sayyid yang laki-laki, yang ada urusan sama mantan sayyidnya, tapi langsung ke asobah mantan sayyidnya, karena mantan sayyidnya adalah wanita, tidak punya wewenang menikahkan. Menurut pendapat so nggak perlu izin. Menurut pendapat kedua perlu izin. Kenapa perlu izin? Karena asobah, hak walak, hak menikahkan pada asobah mantan sayyid tersambung kepada mantan budak, itu kan gara-gara wanita itu, wanita yang menikahkan budaknya. Kalau nggak ada wanita itu, nggak akan pernah tersambung hak menikahkan dari asobah kepada mantan budaknya. Itu alasannya. Maka harus minimal muroja, minta pandangan, walaupun nggak izin ya, minimal muroja, ngasih tahu. Kalau dia nggak mau, ikut pendapat kedua mesti kasih tahu. Kalau dia nggak mau, maka yang menikahkan bukan asobahnya, tapi yang menikahkan adalah hakim. Nah, yang menikahkan adalah hakim. Maaf, yang memberi izin adalah hakim. Kemudian yang menikahkan tetap asobah mantan budak. Satu kasus selesai. Masalah kedua, kalau sekiranya seseorang wanita tidak mendapati mantan saidnya, tidak juga mendapati asobah mantan saidnya, maka yang menikahkan adalah raja. Urutan pertama adalah wali nasabnya. Kalau dia tidak punya wali nasab, maka mantan saidnya, mantan saidnya ada meninggal atau wanita, maka asobah mantan saidnya. Ternyata semuanya nggak ada, maka berpindah kepada wali yang ketiga adalah wali amat, yaitu pemimpin. Gubernur bisa, wali kota bisa, bupati juga bisa, KUA sebagai orang yang ditunjuk oleh bupati. KUA itu orang yang di bawahan bupati. Nah, mereka juga bisa. Bahkan presiden juga bisa.
Kemudian kasus berikutnya, ketika karib kerabat, bapak, kakek, saudara, paman enggak mau menikahkan wanita ini, dia datang kepada mantan saidnya juga tidak mau menikahkan wanita ini. Mana caranya? Maka ulama katakan menikahkan itu adalah tanggung jawab daripada karib kerabat, tanggung jawab pada mutik. Kalau dia enggak mau, maka hakim yang akan memenuhi tanggung jawab tersebut. Hakim yang akan memenuhi tanggung jawab tersebut. Apakah hakim menikahkan sebagai wali di sana, ataukah sebagai pengganti wali? Karena hadis mengatakan al-sultanu waliyun ma la waliyalah. Sultan itu wali orang tidak punya wali, maka sultanlah walinya. Sekarang walinya ada tapi enggak mau. Akhirnya muncullah dua pendapat. Ada yang mengatakan kalau enggak mau dianggap enggak ada, berarti sultan di sana sebagai wali. Pendapat yang lain mengatakan bukan, walinya masih hidup tapi hanya enggak mau, berarti sultan hanya sebagai pengganti wali. Ini namanya khilaf lafzi. Khilaf lafzi itu artinya pelaksanaannya sama. Sultan yang menikahkan, cuman atas nama apa? Atas nama wali atau atas nama pengganti. Nah, perbedaan yang tidak memengaruhi pendapat. Nah, ada pertanyaan, Masya Allah. Kalau suami tidak menafkahi dan meninggalkan istri dalam kondisi hamil terus dicerai, apakah suami itu berdosa? Nah, tentu suami itu berdosa karena menafkahi hukumnya wajib. Bukan hanya sekedar berdosa, suami itu wajib membayar nafkah istri selama tidak dinafkahi. Beda sama nafkah anak. Anak 2 tahun nggak dinafkahi, kemudian orang tua menafkahinya, nafkah 2 tahun tidak wajib diqadha. Saudara, bapak tidak dinafkahi, kemudian dia taubat, kalau menafkahi bapaknya, yang sudah berlalu biar berlalu. Tapi kalau nafkah seorang istri itu adalah hutang. 2 tahun nggak dinafkahi, 2 tahun wajib bayar. Nah, maka suami akan bisa diterima taubatnya, atau salah satu syarat taubatnya adalah dia harus membayar semua nafkah istrinya selama ditinggalkan. Kalau dicerai selepas itu, di masa cerai, masa iddah, di masa iddah, suami juga wajib menafkahi istri karena istrinya hamil sampai melahirkan. Nah, setelah melahirkan, suami tetap berkewajiban menafkahi anaknya. Kalau dia tidak menafkahi anaknya, maka dia berdosa. Istri nggak lagi, karena ada selesai iddah yang melahirkan. Kalau talaknya sedang hamil. Tapi kalau talaknya setelah melahirkan, maka iddahnya istrinya lama. Nah, iddah itu akan dihitung setelah selesai nifas. Melahirkan, dicari oleh suami, maka nifas dulu 40 hari. Suci dari nifas, maka dia akan berhaid. Maka iddahnya adalah 3 kali suci. Tapi kalau selesai hamil itu dan dia tidak haid lagi, langsung menopause, maka iddahnya 3 bulan saja. Nah, semasa iddah, kalau istrinya tidak hamil, suami wajib memfasilitasi tempat tinggal.
Tapi ketika dia hamil, maka suami wajib memfasilitasi nafkah, karena hakikatnya dia memberi nafkah untuk anaknya, bukan untuk istrinya, tapi lewat istrinya. Nah, berdosa itu pasti berdosa. Nah, dosanya dosa kepada sesama. Taubatnya harus membayar kezaliman dan minta maaf kepada sama makhluk. Tidak cukup hanya istighfar kepada Allah, karena dosa berkaitan dengan manusia. Nah, lanjut. Wa innama yahsulul adlu, dan hanya saja hasillah menghalang apabila iza da'at balighatan aqilatan ila kuf'in. Da'at balighatun fa'in. Da'at balighatun aqilatun ila kuf'in. Apabila meminta ia perempuan yang sudah balik, langsung fa'innya di depan. Apabila meminta oleh perempuan balik aqilatan yang berakal ila kuf'in, kepada laki-laki setara, wa amtana al waliyu min tazwijihi, dan enggan oleh wali dari menikahkannya, wa in kana imtina'uhu li naqsil mahri, walaupun ada enggannya wali itu karena kurang mahar. Li'anna al-mahra, karena sesungguhnya mahar itu yatamahhadu haqqan laha, karena sesungguhnya mahar itu murni ia mahar akan hak bagi perempuan balighatan aqilatan, bi khilafi ma idza da'at ila ghairi kuf'in, berbeda sesuatu apabila menuntut ia balighatan aqilatan kepada selain laki-laki setara, fala yakunum tina'uhu adlan, maka tidak ada mencegah wali itu menghalang, maka tidak ada enggan wali itu menghalang. Li'anna lahu haqqan fil kafaati, karena sesungguhnya bagi wali itu hak dalam kesetaraan. Wala budda min subutil adli indal hakimi liyuzawwija, dan harus dari tetap menghalang di sisi hakim supaya menikahkan ia hakim. Bi ayyam tani al waliyu min tazwiji baina yadaihi, dengan bahwa enggan ia wali dari menikahkan di antara di hadapannya hakim, ba'da amarohu bihi, ba'da amrihi, setelah perintah hakim dengannya wali. Wal mar'atu wal khatibu hadirani, dan adapun perempuan dan laki-laki yang melamar itu hadir keduanya. Au tuqamul bayyinatu alaihi li ta'azzurin au tawarin, atau ditegakkan akan saksi atasnya wali karena uzur atau menyembunyikan. Bi khilafi ma idza hadara, ta'azzur atau ta'azzus.
ta'azzuz. Nah, apa? Ta'azzuzin. Karena ego merasa aziz. Ta'azzuz artinya merasa aziz. Bahasa simpelnya karena egois, ego. Karena ego atau menyembunyikan. Bi khilafi ma idza hadara, berbeda sesuatu apabila hadir dia wali. Fa innahu, maka sesungguhnya, in zawwaja, jika menikahkan dia wali, faqad hasalal gharadu, maka sungguh hasillah tujuan. Wa illa fa'adilu, dan jika tidak fa'adilu, maka menghalang ia wali. Fala makna li bayyinati inda hudurihi, maka tidak ada makna, tidak ada arti karena hadir saksi ketika, karena saksi ketika hadirnya wali. Walau ayyanat kufuan, jikalau menentukan ia balighatan akilatan, kufuan akan laki-laki setara, wa aradal abu, dan menginginkan oleh bapak, al-mujbiru kufuan, yang mujbir, wali mujbir akan laki-laki setara, ghairuhu, dan selainnya kufuan, falahu zalika fil asah, maka boleh bagi bapak demikian dalam pendapat asah. Li'annahu akmalu nazran minha, karena sesungguhnya lebih sempurna, Karena sesungguhnya bapak lebih sempurna nazron, pandangan, pendapat, minha, dari balighatan akilatan. Wasani, adapun yang kedua, la, tidak, yang fafan laha, karena menjaga bagi perempuan balighatan akilatan, wa huwa qawiyun, dianya alasan atau pendapat itu kuat. Amma ghairul mujbiri, adapun selain mujbir, falaisa lahu tazwijuha, maka tidak ada bagi ghairu mujbir menikahkannya perempuan, min ghairi man ayyanathu jasman, dari selain orang menentukan ia perempuan akannya kufuan. Jasman, sepakat ulama, atau ijazman, sepakat ulama. Apa yang sedang dibahas Musane tentang hukum? Tentang hukum wali yang menghalangi perempuan untuk menikah. Nah, wali yang menghalangi perempuan untuk menikah. Kasus hari ini disebut dengan kawin lari. Nah, jadi hukumnya adalah hukum kawin lari. Antum akan ditanya, apa hukumnya kawin lari? Dia lari meninggalkan keluarganya, kemudian kawin dengan kaum A di tempat lain, mengaku keluarga Anda mati semuanya. Nah, maka ini penjelasannya. Satu, apabila seorang wanita meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengan dia, tapi walinya nggak mau, walinya tidak mau, maka wali itu dianggap wali fadil. Nah,
bukan Fadil. Kalau saya Abdil. Kita antum Yahsulul Fadlu. Nah, itu diganti Yahsulul Abdu. Bukan Fa tapi Ain. Itu namanya wali Abdil, wali enggan. Nah, hukum wali enggan sudah dibahas di atas. Apabila wali enggan, maka yang menikahkan adalah sultan. Nah, kapan wali dianggap enggan? Kapan wali dianggap enggan sehingga sultan berhak menikahkannya? Ketika wali tidak mau menikahkan putrinya dan putrinya meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki sepadan. Walaupun alasan wali karena maharnya tidak cukup, hantarannya tidak cukup. Kenapa alasan tersebut? Tidak boleh bagi wali untuk enggan menikahkan karena mahar 100% milik wanita. Jadi kalau dia rela dia mahal sedikit, nggak ada hak bagi wali untuk melarang. Yang penting sepadan. Tapi apabila wanita itu minta dinikahkan dengan laki-laki tidak sepadan, lalu walinya tidak mau, wali tidak boleh dikatakan adil, orang enggan. Sehingga kalau wanita ini mencoba menikah lari, nikahnya batal. Jadi tidak semua kawin lari itu hukumnya batal. Ada yang batal, ada yang sah. Nah, yang sah adalah kalau calon suaminya sepadan dengan wanita itu, walinya nggak mau, maka nikah kawin lari sah. Tapi apabila wanita itu, laki-laki itu tidak sepadan dengan wanita itu, dan dia memaksa untuk kawin lari, nikahnya batal. Kenapa? Karena hak mencegah bagi wali pada saat itu ada. Tapi kalau kurang mahal, enggak. Tapi kalau enggak sepadan, itu haknya wali. Nah, kenapa hak wali? Karena wali kan pengen dapat doa dari anak keturunannya. Sementara dapat laki-laki yang bibitnya enggak bagus. Bagaimana seorang kakek akan ikut malu kalau sampai ketahuan cucunya jadi perampok. Nah, kemudian untuk resminya atau untuk lengkapnya seorang sultan, pemimpin menikahkan wanita yang mengatakan walinya tidak mau, itu harus ada penetapannya di dekat hakim. Si wanita harus mampu membuktikan di depan pengadilan bahwasanya walinya enggan menikahkan dia, dan wanita itu punya calon yang sepadan. Pak Hakim, saya punya calon suami yang sepadan, tapi bapak saya nggak mau menikahkan saya dengan laki-laki itu karena laki-laki itu tidak mampan ekonominya, karena laki-laki itu memberi mahar saya tidak banyak. Hal ini harus dibuktikan oleh wanita itu di depan hakim. Ini prosedurnya, supaya si hakim bisa menikahkan wanita itu setelah, ini prosedur juga, setelah hakim suruh wali untuk menikahkan dia. Setelah wanita bisa membuktikan hal ini di depan hakim, hakim akan buat satu hari, menghadirkan calon suami, menghadirkan wanita tersebut, menghadirkan wali dari wanita tersebut untuk dipaksa dinikahkan di pengadilan. Nah, ketika wali itu gak mau hadir, di saat itulah hakim menikahkannya. Jadi tidak, itu prosedur kawin lari. Jadi tidak boleh KUA mengawinkan sepasang calon suami istri
dengan alasan mereka lari dari orang tuanya. Setelah tahu itu adalah kesepadanan, maka kamu nggak boleh menikahkannya. Setelah tahu itu mahar, kamu juga tidak boleh langsung menikahkannya. Harus suruh orang tuanya itu dulu menikahkan. Kalau nggak mau, maka kali kedua kamu berhak untuk menikahkannya. Ini prosedur kawin lari. Nah, jadi wanita dihadirkan, kemudian didatangkan saksi. Lain halnya kalau walinya nggak mau hadir. Nah, kalau walinya nggak mau hadir, ya sudah, maka langsung dinikahkan oleh hakim. Jika tidak, wa illa, jika tidak, fa'adilun. Nah, kalau wali tidak mau juga menikahkan di tempat hakim, maka dia dianggap adil, orang enggan. Titik. Kasus yang lain, bapak punya pilihan, anak juga punya pilihan. Pilihan bapak sepadan, pilihan anak juga sepadan. Nah, bolehkah wali enggan menikahkannya? Apakah keengganan wali dianggap adil sehingga bisa digantikan oleh hakim? Kenapa kuat? Kenapa kuat? Boleh. Nah, boleh wali tidak mau menikahkan anak tersebut dengan pilihan anaknya, karena wali juga punya calon yang sepadan, dan anak harus ikut orang tuanya. Dan kasus ini tidak boleh dikatakan enggan menikahkan, sehingga hakim tidak boleh ikut campur dalam urusan itu. Hakim tidak boleh menikahkan wanita itu, dan pilihan wanita itu ketika ayahnya juga punya pilihan yang sepadan. Nah, kenapa pilihan ayah diutamakan menurut pendapat kuat? Karena ayahnya lebih sempurna cara berpikir pada wanita ini, lebih sempurna menilai calon suami untuk anak itu daripada anak itu kepada calon suaminya. Pendapat kedua mengatakan tidak. Ayah tidak boleh mencegah atau tidak mau menikahkan. Kalau dia tidak mau menikahkan, hakim boleh menikahkannya. Karena yang penting adalah ihfafan laha, menjaga kehormatan wanita itu. Ini pendapat yang kuat. Nah, yang kita bahas tadi itu kalau walinya bapak dan kakek. Tapi kalau walinya bukan bapak dan kakek, atau bapak kakek tapi anaknya janda, maka tidak punya wewenang bagi wali menghalang menikahi anaknya. Apakah dia memilih yang sepadan atau tidak yang sepadan, apakah bapak punya pilihan atau tidak punya pilihan. Ketika anak itu tidak lagi perawan, berarti walinya tidak mujibir, atau anaknya perawan, walinya bukan bapak kakek tapi saudara, maka mereka tidak punya hak menikahkan wanita itu kecuali dengan pilihan wanita itu. Bisa dipahami? Maka aturan Minangkabau yang dulu itu tidak semuanya benar. Harus menikah dengan pilihan keluarga. Artinya Siti Nurbaya harus menikah dengan Datuk Meringgi, terpaksa. Ada dia punya calon. Apa nama salah? Saiful. Apa nama salahnya? Kaca. Nah, lupa pula filmnya. Nah, karena pilihannya sepadan. Cuman bapaknya terikat utang, masalah nikahkan sama Meringgi. Nah, boleh nggak? Kalau itu kasusnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kesepadanan pilihan anak lebih utama.
Tapi pendapat yang kuat di sini mengatakan pilihan bapak. Nah, karena ada dua pendapat, maka kalau kita dihadapkan dalam kasus ini, kita harus kaji ulang mana pilihan yang tepat, bapak atau anak. Kaji ulang lagi. Baik. Pas pun. Nah. Sebenarnya itu oleh ini pertama tadi kan kalau seorang wanita ini meminta pada dirinya untuk dinikahkan, keduanya akan menikah. Terus bagaimana dengan seorang wanita yang menikah dengan diwalikan hakim apa sultan, tetapi walinya tidak menjaga, tapi seorang wanita ini cuma menduga kalau maksudnya kalau dia minta dinikahkan oleh walinya tidak mau menikahkannya, mungkin dengan alasan ketidaksepadanan dalam ekonomi atau sudah terkini masih bawah rendah. Terus dia nikah di Al-Quran. Terus kedua apa namanya, apakah boleh yang wanita dan bagaimana untuk kesepadanan dari segi agama? Nah, pertama syarat yang dinukil di atas harus dipastikan di depan majelis hakim bahasanya walinya enggan. Itu syaratnya. Tapi kalau dia menduga itu belum boleh. Setelah dia tahu walinya menghalang dia untuk nikah dengan laki-laki pilihannya, maka dia harus buktikan hal itu di pengadilan. Setelah itu boleh boleh sultan menikahkannya. Sekarang yang antum tanyakan, dia belum memastikan walinya mau atau nggak mau, baru menduga, itu nggak boleh bagi hakim menikahkan. Yang kedua, alasan walinya juga nggak tahu kenapa melarang. Apakah sepadan atau tidak sepadan? Nah, kesepadanan itu nanti ada bab khusus dibahas belakang. Di mana nilai kesepadanan antara laki dan wanita dalam perkawinan? Apanya yang dilihat? Nah, nanti ada khusus. Berarti nikah itu tidak sah. Seperti kasus tadi, kalau terjadi nikahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena walinya belum pasti tidak mau. Dia baru menduga-duga saja. Kalaupun sudah pasti nggak mau, harus buktikan lagi di pengadilan. Nah, setelah dibuktikan pengadilan, hakim harus menyuruh walinya itu dulu menikahkan. Nah, setelah nggak mau di majelis hakim atau tidak hadir, di saat itulah hakim boleh turun tangan. Nggak boleh langsung saja. Nah, betul. Ya. Ada pasangan yang tadi tidak setara dan walinya bukan, cuma dia yang tahu ambil dua nikah. Apakah boleh hakim yang menikahkan karena dia punya anak juga? Nah, dia hamil di luar nikah. Setelah hamil luar nikah, maka statusnya jadi janda. Setelah statusnya jadi janda, maka walinya tidak punya lagi hak wewenang. Ketika walinya nggak punya hak wewenang, maka dialah yang punya wewenang dan dirinya. Tapi tetap tidak boleh sultan yang menikahkan, harus walinya. Kecuali kalau walinya nggak mau. Nah, setelah nggak mau, baru boleh ke sultan. Nah, tapi statusnya udah berubah. Itu salah satu caranya. Saya mau buat wali saya nggak mujibir. Kenapa wali yang mujibir? Karena dia perawan. Dihilangkan dulu perawannya. Nah, setelah hilang, jadilah dia yang mujibir jadinya. Bukan walinya mujibir lagi. Dia mujibiro.
Nah, ya. Mengenai memastikan adalnya si wali tadi kan mesti dihadirkan di depan hakim. Iya. Sekiranya pasangan ini mereka pergi jauh dari tempatnya, sehingga untuk menghadirkan si wali ini nggak mungkin. Walaupun dihadirkan itu mungkin akan menimbulkan mudarat, seperti mungkin marah-marah bapaknya atau sampai memukul. Nah, kemudian karena tampaknya jauh kan ada pilihan yang lain untuk menghadirkan saksi. Apakah boleh saksinya itu dengan via telepon atau video call gitu Pak? Seharusnya mereka itu nggak boleh pergi jauh. Nah, ketika wali tidak mau menikahkan, dia lapor kemana? Ke hakim yang ada di tempatnya. Nggak boleh dia lari. Kalau dia merasa pilihannya itu sekufu, dia tahu hakim akan berpihak kepadanya, dia nggak boleh lari sebetulnya. Jadi solusi pertama, lapor ke hakim tempatan, jangan lari. Nah sekarang udah lari, kemana lagi? Karena sekarang sudah lari, dia di tempat itu sudah menjadi warga negara atau pendatang. Kalau sudah mukim di sana, berarti hakimnya sudah hakim tempatan. Maka ketika hakim tempatan pada saat itu dia sudah masuk kategori orang yang tidak punya wali. Bukan lagi kawin lari judulnya itu. Dia sudah masuk kategori orang yang tidak punya wali. Walinya gaib dan tidak bisa dihadirkan. Itu kasusnya. Apabila jaraknya sudah melewati batas 144 kilo. Misalnya kasusnya di Padang, lari dia ke Jakarta, sampai Jakarta dia jadi mukim. Setelah mukim Jakarta, baru datang dia ke KUA sana atau hakim di sana, mengatakan saya mau menikah. Wali kamu mana? Wali saya di Padang. Bisa dihadirkan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti dianggap wanita tidak punya wali, maka sahlah hakim menikahkannya. Karena ada lari, nggak perlu lagi saksi auto di situ. Oh, bapak saya nggak mau sultan menikahkan saya. Kasusnya nggak perlu yang lagi nih. Ini kasus sudah ditutup habis. Dia ada berpindah ke permasalahan baru, yaitu wanita yang tidak punya wali judulnya. Bahkan Imam Syafi'i memberikan fatwa, kalaupun uzur dia menikah di resmi, di hakim yang resmi, maka dia boleh melantik wali tahkim seperti TKI. Dapat calon bersama TKW dengan TKR. Nah, karena grup of sub TKI cocok mor sama baut. Nah, wali di Indonesia, maka dia boleh melantik wali di sana, abang angkat atau bapak angkat, itu wali tahkim. Nah, dan kasus apa saja saksi tidak ada video call. Nah, kasus apa saja saksi harus dihadirkan di hadapan, tidak boleh pakai media hari ini. Itu dalam aturan dasar. Nah, terus hitungan mukimnya di tempat baru tuh berapa hari? 3 hari atau? Dia nggak mukim. Mukim kan lewat 4 hari baru mukim. Lanjut faslun. Faslun fi mawani wilayatil nikah. Pasal mengenai penghalang wali untuk menikah. La wilayata li raqiqin li nafsihi
tidak boleh, tidak ada perwalian bagi budak karena kekurangannya budak. Wasobiyin, dan anak kecil disalbi ibaratihi, karena tidak dianggapnya ucapan anak kecil tersebut. Wa majnunin, dan begitu juga orang gila. Atbaqa jununihi, baik itu secara terus menerus gilanya orang yang gila, li'adami tamyizin, karena tidak bisa, tidak ada kemampuan tamyiznya, membedakannya. Hukum daripada majnun, au taqatta'a, atau gilanya itu terputus-putus, kadang gila, kadang tidak gila. Kama sahhaha fil asli raudati, sebagaimana mensahihkan dalam asal raudah. Taghliban di zaman junudi, dalam keadaan mendominasi pada waktu gila. Itu maupun menjadi karena mentaglib, mendominankan, karena mendominasikan di zamani jununi, pada waktu gila. Fayuzawwiju ab'adu fi zamani jununihi luna ifaqatihi, maka menikahkan oleh wali akad pada waktu masa gilanya tanpa masa sadarnya. tidak. Selain sadarnya. Wal ashbahu fi syahri sogiri, dan pendapat yang lebih kuat terdapat dalam kitab Syarah Shagir, annahu la yazilu wilayatah, karena sesungguhnya gila tidak menghilangkan kewalian. Sesungguhnya Gila tidak menghilangkan kewalian. tidak menghilangkan kepada Pantasan banyak orang-orang gila menjadikan wali. kewalian. Sesungguhnya gila yang terputus-putus, Tidak menghilangkan status kewalian. nah, Sesungguhnya gila yang terputus-putus itu tidak menghilangkan status kewalian. Al-Imai, baik itu seperti pingsan, fatun tazoru, itu kaf tamsil. Okal ikmai, seperti pingsan, fatun tazoru ifaqatuhu, maka ditunggu pada masa sadarnya orang gila tersebut. Walau qasurat naubatul ifaqati jiddan, dan seandainya singkat oleh putaran kesadaran, jikalau sangat singkat putaran kesadarannya kembali, fahiya kal adami, maka dia seperti tidak ada, kama qalahu imam, sebagaimana berkata oleh Imam Syafi'i. Imam Karamain. Wa mukhtalu minhum, dan wa mukhtalun nazari biharami au qabalin, atau kepada rokikin. La wilayata li rokikin, la wilayata li mukhtalin nazri biharamin au qabalin, dan tidak ada perwalian kepada bagi orang yang rusak pandangannya atau yang rusak akalnya, biharamin dengan sebab tikun, atau qabalin atau gila yang ringan. Usalli au aradin, asliyin wa au arin, baik itu dalam gilanya itu bawaan dari lahir, sejak lahir, atau aridin, atau datang kemudian. Li'ajzihi anil bahasi an ahwalil azwaji, karena tidak mampunya orang yang rusak pandangan tersebut dari
meneliti dari keadaan calon suaminya, wa ma'rifatul kuf'in wa ma'rifatul kuf'i minhu, dan mengetahui yang sekufu yang setara dari mereka, wa fi maknahu, dan dalam makna yang setara darinya orang yang rusak pandangan tersebut, min syaghalahu man syaghalahu an zalikal asqamu wal alam, dan siapa saja yang sibuk dari hal demikian oleh penyakit dan rasa sakit. Nah, jadi orang-orang yang tidak boleh jadi wali walaupun dia bapak kepada seorang wanita, satu, budak, alasannya status sosialnya kurang. Dua, sobi, karena ucapannya nggak dipakai. Sobi kalau ucapkan kalimat murtad dia nggak dihukum. Yang ketiga, majnun, itu lebih parah pada sobi, kalimatnya nggak dihitung, kata-katanya nggak bisa dibenarkan. Cuman dalam bab gila ini terbagi dua kategori. Ada gila terus menerus, itu sudah jelas hukumnya, nggak boleh jadi wali. Ada gila yang terputus-putus. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Gila wali yang gilanya terputus-putus itu tidak sah menjadi wali juga, karena ditaklid kepada zaman gila. Maka pada saat itu yang menikahkan adalah wali berikutnya. Kalau kasus ini sama bapak, maka berpindah hak wilayah kepada kakek. Kalau kasus ini sama kakek, hak wilayah pindah kepada saudara. Nah, maka dia boleh menikahkan di saat wali utama ini gila, tidak saat sembuh. Di saat wali utama gila, maka wali abad boleh menikahkan. Contoh, walinya yang ada urutannya kan bapak, kakek, saudara laki-laki sepupu-sepupa, saudara sebapak. Kakek sudah meninggal, yang ada adalah bapak, kemudian saudaranya. Nah, bapaknya gila kadang-kadang sembuh. Kalau pendapat kuat, hak wilayahnya hilang, maka hak wilayah pindah ke saudara laki-laki. Kapan saudara laki-laki ini bertindak menjadi wali? Tunggu gila bapaknya datang dulu. Nah, tunggu gila bapaknya datang. Ketika bapaknya sadar nggak boleh, karena ketika sadar berarti walinya, wali akrabnya ada. Ketika wali akrab ada, wali abad nggak boleh menikahkan. Sekarang hilangkan dulu status wali akrab dengan gila, si satulah bertindak wali abad. Namun pendapat yang kuat dalam kitab Syarah Shaghir karangan Imam Rafi ini, kalau walinya itu gilanya terhenti, terputus-putus, maka hak wilayahnya tetap ada, statusnya sama dengan orang pingsan. Maka ditunggulah sembuhnya wali ini. Ketika sembuh, maka dia menikahkan dan nikahnya sah. Karena gila terputus-putus, menurut pandangan Imam Rafi dan kitab Syarah Shaghir, sama dengan orang pingsan. Dikembangkan lagi kasusnya. Kalau masa sembuhnya itu singkat sekali, memang ada masa sembuhnya dalam sehari itu, hanya saja setengah jam saja. Itu bagaimana prosedur persiapannya itu? Jam berapa sadar biasa? Jam 11. Oke lah, orang sudah siap-siap semuanya jam 10:30. Menunggu detik-detik jam 11. Saksi sudah ada, KUA sudah ada, kemudian wali ini disampaikan di kerengkeng di luar KUA. Detik-detik jam 11 dikeluarkan dia dihadirkanlah depan KUA. Kemudian sudah diajarkan dia apa itu? Lafaz.
Nah, 5 menit lagi dan pasti dia bisa. 5 menit lagi datang lagi gila. Itu nggak usah, itu dianggap nggak ada. Kalau masanya singkat, nah dianggap nggak ada sembuh. Nah, kemudian mukhtalin nazar. Mukhtalin nazar ini orang yang terganggu sudut pandang berpikirnya. Terganggu sudut pandang berpikirnya. Mukhtal itu kan cedera. Kenapa? Karena faktor tua. Ini darah-darah pikun gitu. Belum pikun kali. Atau khobal. Nah, khobal ini bukan gila mananya. Tapi bodoh bana. Nah, saking bodohnya, 0 akalnya atau cuma 2% akalnya, itu kan mirip orang gila jadinya. Baik asli itu dari lahir begitu, atau karena ari itu karena faktor pendukung, faktor luar, seperti kalah pilkada. Nah, kalah pilkada, akhirnya dia pakai tampilan hari-hari itu pakai jas, pakai dasi. Jam 8 dan 8 pagi jalan ya rasa-rasa ada ke gedung DPR. Kata cuma keliling-keliling rumah, sore balik dia. Itu namanya khobal li'aridi, karena faktor luar. Kenapa orang gila, kenapa orang yang pandangannya rusak, daya berpikirnya berkurang karena faktor tua atau khobal, tidak boleh menjadi wali? Karena dia tidak punya kemampuan meneliti kondisi suami yang menjadi calon suami anaknya. Kemudian dia tidak punya kemampuan untuk meneliti sepadan atau tidak sepadan. Termasuk kategori mukhtalin nazar adalah orang yang terlalu parah sakitnya sehingga tidak bisa berpikir wajar, atau orang yang terlalu parah pedihnya sehingga pedihnya itu tidak menyita berpikirnya. Cobalah minta pendapat sama orang sakit sekali giginya, apa kira-kira pendapat bisa dikasih? Nah, pada saat wali sakitnya memuncak, akhirnya fokusnya ke sakit itu 80%, dialognya ada yang lain tinggal 20%, itu masuk kategori mukhtalin nazar, tidak boleh menikahkan saja. Karena pengen nikah, bapaknya dorong isu dibawa dia ke KUA dengan impus-impusnya, lalu menikahkan. Nggak sah itu nikah. Itu kan bapak saya, bapak kandung saya. Iya, kondisi bapak kamu itu mukhtalin nazar. Nah, mukhtalin nazar, daya menyelidikinya itu tinggal 2% saja atau 30% saja. Termasuk orang-orang dalam masalah berat. Dalam masalah berat itu mukhtalin nazar. Orang panik, seperti orang hanyut di sungai, itu orang mukhtalin nazar. Di mana dia berpegang coba? Di rumput. Dia hanya di sungai, ada rumput di tepi-tepi, dia pegang. Apa yang pegang di rumput kan gak kuat. Mukhtalin nazar. Nah, gempa dahsyat, keluar dia ke halaman, nggak sadar dia cuma pakai celana dalam saja. Dari dia gempa baru dia malu. Nah, itu mana mukhtalin nazar. Kayak itu nggak boleh jadi wali nikah waktu itu. Nikah yang jadi gempa, dan nikahkan kepadamu, kemudian orang udah panik semuanya, stop dulu nikah, nggak boleh lanjutin, karena walinya sedang mukhtalin nazar. Nah, ya, saya tadi ada berbeda sih. hah? Pada kalimat fayuzawiju, kalau di kitab lain mungkin ab'ad, fayuzawwijul ab'ad.
Iya. Jadi tidak salah ada spasi ini. Fayuzawwiju illa ba'du. Fayuzawwiju illa ba'du. Nah, betul yang nggak ada spasi. Ya, fayuzawwijul ab'adu fi zamani jununihi duna ifaqatihi. Nggak ada spasi itu alif lam. Nah. Ya. Bisa si wali ini punya masalah dengan istri dan atau lagi punya masalah keluarga dan tak boleh lagi di wali dan ada masalah keluarga atau pertama masalah keluarga itu merusak keadilannya nggak? kayaknya dia nggak bisa pikir karena itu kalau sampai merusak kemampuan berpikirnya nggak boleh jadi wali. Kalau sampai rusak gaya berpikirnya, kemampuan berpikirnya, nggak boleh jadi wali. Kenapa kamu nikahkan anak kamu sama orang tua? Itu rasa tadi itu. Mana saya masalah sama mereka semuanya. Cuma saya diminta juga ya di nikah. Ya sudah saya nikahkan saja. Nggak boleh saya nikahnya. Nggak boleh. Nah, harus dalam kondisi wali nikah itu betul-betul plus sudut pandangnya. Nggak ada masalah. Walaupun masalahnya ada, tapi nggak mengganggu gitu. Kalau mengganggu itu masuk kategori mukhtalin nazar. Mukhtalin nazar itu umum kalimatnya. Biharam itu cuma contoh saja. Dengan sebab tua, dengan sebab memang dari lahir begitu, dengan sebab sakit, dengan sebab problem, dengan sebab corona, macam-macam dihujat di media, jadi mukhtalin nazar dia. Baik. kalau ada diancam gimana antara seperti paksa keluarga ini nggak dinikahi dia akan bisa bunuh diri semua juga. Apakah sah wali sadar diancam juga? Misalnya yang si anaknya ngotot juga kalau nggak dinikah dia kayak lari atau Berarti wali ini menikahkan karena terpaksa demi menjaga anaknya. Berarti dia nggak mau tadi nazar, jadi sehat nazarnya. Tapi dia nggak setara ke bagaimana? Yang muhtalin nazar itu dikatakan mati saja kamu, saya nggak akan nikahkan. Itu baru muhtalin nazar itu bapaknya. Tapi setia bapaknya, oh ini anak saya dah parah nih, kalau nggak saya nikahkan dia bunuh diri. Yang mending saya nikahkan daripada mati, kan sehat tuh pemikirannya. Itu tentu sah. Itu menunjukkan sehat pemikiran bapaknya. Jadi dia nggak setara aja. Nggak apa-apa kan, nikah yang setara hukumnya tidak wajib. Nah, cuma itu hak. Maksud hak apa? Seorang anak berhak menolak kalau suaminya ditawarkan tidak setara. Seorang wali berhak menolak kalau sekiranya anaknya menghadirkan calon tidak setara. Itu hak saja. Itu nggak wajib. Nggak wajib. Kalau kita bisa menerima yang tidak setara kan boleh-boleh saja. Siapa yang setara dengan anak Nabi? Hah? Nggak ada kan? Itu nggak boleh anak Nabi menikah. Tapi Nabi menerima ketidaksetaraan ini. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa yang setara dengan Nabi? Berarti Nabi nggak boleh menikah. Karena nggak ada satu pun umat yang setara dengan Nabi. Nah, Wakaza mahjurun alaihi bisa fahid. Dan begitu juga orang yang ditahan atasnya mahjurun bisa fahid sebab bodohnya. Bi'an bazzara imalihi, dengan bahwa menyanyiakan pada hartanya mahjur, pada harta orang bodoh itu. Ada masnabi berdasarkan pendapat mazhab li'annahu li nafsihi la yalai amru nafsihi fala yalai amru ghairihi, karena sesungguhnya orang bodoh itu karena kekurangannya
maka tidak boleh menjadi wali pada urusan dirinya sendiri, maka tidak boleh menjadi wali pada urusan orang lain. Wa tariqus tsani, adapun tariq tsani yaliya fi wajhi, boleh menjadi wali pada satu wajah. Li'annahu kamilun nadhari fi amrin nikahi, karena sesungguhnya orang safah, orang yang bodoh itu sempurna pandangannya fi amri nikah, pada urusan nikah. Wa innama hujira alaihi bi alla yudayyi'u malihi, hanya saja malahu, hanya saja ditahan atasnya orang yang bodoh itu li Allah, agar tidak yudayyi'u malihi, menyia-nyiakan hartanya orang bodoh itu. Fa illam yuhjar alaihi, maka jika tidak ditahan atasnya orang bodoh, maka berkata Imam Rafi'i, fama yanbaghi an tazula wala wilayatuhu, maka tidak pantas bahwa hilang kewaliannya orang yang bodoh itu. Wa huwa ahadul wajhaini, dan dia salah satu dari dua wajah fi hawi, dalam kitab hawi kabir, wasahaha fi mas'alati fasiqil atiyati, dan mensahihkan dalam masalah fasik yang akan disebutkan nanti. Wal mahjuru alaihi bil falasi yaliyah, dan orang yang ditahan itu dan atasnya orang yang tahan bil falasi yaliyah, karena sebab kebangkrutannya yaliyah, maka tetap boleh menjadi wali. Wasaha bil matlabi, dan mensahihkan dalam kitab matlab kadzaqair, seperti kitab zaqair, zawalaha, hilangnya kewalian. Amma man balagha mufsidan lidainihi fastamarra hajuru alaihi, adapun seseorang yang balik adalah yang merusak lidainihi, karena agamanya, lidinihi, karena agamanya, fastamarra, maka lalu dia berlanjut, ditahan atasnya seseorang, fahuwa man suwari mas'alatil fasikil atiyah, maka ia seseorang itu dari bentuk masalah fasik yang akan disebutkan. Wal mahjuru alaihi bil falasi yaliyah, dan orang yang ditahan itu atasnya seseorang, ditahan itu bil falasi yaliyah, dengan sebab bangkrut, maka tetap boleh berwali. Bikamali nadharihi, karena sempurna pandangannya. Wal juhri wal hujuru alaihi lihaqqil ghuramai la linafsihi fihi, dan pandangannya itu dan penahannya itu atas orang yang bangkrut karena lihaqqil ghuramai, hak kreditur, la linafsihi fihi, dan bukan karena kekurangan fihi, padanya orang yang bangkrut. Mahjur alaih, penyebabnya banyak. Mahjur alaih penyebabnya banyak. Satu, anak-anak mahjur alaih, orang gila mahjur alaih. Tapi itu kan dari bahas tadi. Tinggal dua lagi, yaitu mahjur alaih karena safah, mahjur alaih karena falas. Nah, bagaimana mahjur alaih karena safah? Hartanya dibekukan negara,
karena dia tidak bisa mengelola harta, karena dia mubazir dalam penggunaan harta, dia selalu rugi kalau sudah berdagang, dia selalu tertipu kalau setiap beli barang. Itu namanya safah, orangnya safih. Nah, jadi mahjur alaih karena safah, menurut pendapat yang mazhab, dia tidak boleh menjadi wali nikah putrinya. Kenapa tidak boleh menjadi nikah putrinya? Jangankan urusan orang, urusan dia saja nggak boleh dia buat. Dia belanja, dibelanjakan. Dia punya pengen sesuatu, dibelikan. Dia minta ini, keluarga bilang jangan. Seperti anak-anak boleh perlakukan. Nah, orang yang kekurangan pada dirinya dan dia tidak bisa mengurus dirinya, masa bisa jadi wali orang lain? Ini pandangan pendapat mazhab. Pendapat kedua, tarik kedua mengatakan bisa. Orang safih itu bisa jadi wali nikah. Kenapa? Karena sudut pandangnya urusan nikah itu betul. Dia dihajar dari sudut pandang muamalah. Soal ngelola harta, sudut pandangnya rusak, maka dia dihajar. Tapi soal sudut pandang nikah masih sehat. Dia masih bisa menentukan untuk putrinya, ini orang ini sepadan, tidak sepadan. Apakah pemabuk tidak bisa memilihkan, menentukan calon suami yang baik untuk anaknya? Penjudi? Apakah rusak sudut pandang dalam memilih calon menantu gara-gara hobi judi? Tidak. Jadi mahjur alaihnya itu karena dia tidak bisa mengelola harta. Jadi hak wilayahnya tetap nikahkan anak tetap. Nah, ini urusan nikah itu urusan muamalah. Rusaknya di muamalah. Kalau nikah, kalau betul sudut pandangnya masih sehat, boleh. Ini tarik kedua. Khair. Dan setiap mahjur alaih, tidaklah setiap mahjur alaih itu mahjur. Bisa saja pada hari ini ada orang mahjur alaih. Paling dalam kehidupan kita hari ini yang dimahjur alaih itu yang dililit hutang. Pemabuk nggak ada dimahjur alaih oleh pemerintah. Candu judi online nggak ada dimahjur alaih oleh pemerintah. Dibiarkan saja. Nah, jadi mahjur alaih yang belum dihajar, orang yang punya potensi dihajar tapi belum dihajar, belum ada keluar surat resmi dari pemerintah dia mahjur alaih, maka kata Imam apa tadi? Kata Imam Imam Rafi'ina fa illam yuhjar alaihi qala Rafi'i fima yanbaghi antazula wilayatuhu. Maaf, kata Imam Rafi'i, kalaupun dia tidak dihajar maka tetap hilang wilayahnya. Ya, kata Imam Rafi'i, walaupun dia tidak dihajar tapi sudah punya potensi untuk dihajar pemerintah, hajar dalam arti bahasa Arab ya, bukan hajar bahasa kita, maka hak wilayahnya tetap hilang. Jadi jangan dilihat dia mahjur atau enggak mahjur. Dia punya potensi mahjur atau tidak? Potensinya dilihat. Atau dia layak untuk dihajar atau tidak? Soal dia dihajar oleh pemerintah atau tidak, itu enggak ada urusan. Nah, itu salah satu dua pendapat dalam kitab Al-Hawi. Kemudian di Tasheeh dan kitab Matlab seperti kitab Zakhair, hilangnya hak wilayah. Titik.
Adapun orang yang balik dalam keadaan tidak bisa menjaga agama, maka dia tetap mahjur alaih. Itu sebabnya dalam surah An-Nisa dikatakan, kamu uji dulu anak yatimmu itu sudah bisa menjaga harta dan agama atau belum. Kalau sudah diuji dan dia sudah balik, maka diserahkanlah harta kepadanya. Ternyata anak ini ketika balik dia tetap tidak bisa sholat, agamanya masih rusak, maka dia tetap mahjur alaih. Kemudian bagaimana mahjur alaih dengan bangkrut? Boleh nggak jadi wali nikah? Kata musannif, boleh. Kenapa boleh? Karena mahjur alaih karena bangkrut bukan karena faktor otak, tapi karena faktor tuntutan para penagih hutang. Otaknya masih sehat. La linaqsin fi, bukan karena kekurangan sudut pandang, bukan karena kekurangan penelitian permasalahan pada si mahjur bil falas. Jadi dari mahjur alaih yang boleh jadi wali nikah disepakati hanya mahjur bil falas. Mahjur bil safi khilaf. Mahjur bil sabi majnun warraqiq muttafaq. Jadi mahjur ada 5. Dihajar karena masih kecil, dihajar karena gila, dihajar karena budak, dihajar karena safi, dihajar karena falas. Hajar karena balas boleh jadi wali muttafaq. Hajar karena safa mukhtalaf, hajar karena gila, budak dan sobi muttafaq, tidak menjadi wali nikah. Itu kesimpulannya. Nah, wa mata kana al-aqrabu bi ba'di hadhihi sifat, namun kapan saja kana al-aqrabu adalah kerabat dekat bi ba'di hadhihi sifat, dengan sebagian ini sifat. Yang dikatakan kerabat wali. Nah, wali akrab. Kapan saja adalah wali akrab dengan sebagian ini sifat. Fal wilayatu, maka perwalian lil al-adu, untuk yang wali akad. Yang diakad. Lanjut. Fayuzawwiju ma'a wujudil aqrab, maka menikahkan ia wali akad beserta adanya wali aqrab. Fa idza zalat, maka apabila hilang ia sifat tersebut, adat wilayatu lil aqrabi, maka kembalilah wilayah perwalian kepada yang akrab, wali akrab. Wal igma'u, bermula orang yang pingsan, in kana la yadumu ghaliban, itu jika ada ia orang pingsan, la yadumu, tidak berkekalan, ghaliban akan dalam kebiasaan dominan. Ka'an hasala bahijanil mirrati sofra'i, seperti bahwa hasillah atau muncullah muncul akibat bergejalanya empedu. Hasillah bahijani empedu, murrah empedu. bergejolak. Bergejolak empedu. Bergejolaknya empedu, sofrak kuning. Akan maupun di Akan kuning. Akan kuning. Untuziro ifaqatuhu. Maaf, fa'il daripada hasolah.
hasola bi haijanil murrah as-safra, hasil dengan sebab hasillah itu bihurja, hasil dengan sebab berjalannya pedu oleh kuning. Untuziro ifaqatuhu, maka ditunggu akan sadarnya orang insan, li'annahu, karena sungguhnya orang insan qaribuz zawali, itu dekat hilangnya insan, kanaumi, seperti tidur. Wa in kana yadumu ayyaman, jika adalah ia orang pingsan itu berkekalan beberapa hari, faqalla, minimalnya orang pingsan ay yauman wa yaumaini, satu hari dan 2 hari. Waqsara kama abbara bihi fi radati wa asliha, waqsara, dan lebih banyak sebagaimana mengungkapkan ia Nawawi dengannya orang pingsan dalam kitab Rawdah dan Asal Rawdah. Wa untuzira, dan ditunggu, dan niscaya ditunggu akan sadar darinya orang pingsan juga. Li'anna muddatahu qaribatun, karena sesungguhnya masanya pingsan itu sebentar. Wakilah, dan dikatakan al-wilayatu lil abadi, bermula berwalian itu untuk wali amad, kama fi dununi, sebagaimana dalam hal orang gila, wala yaqdul amal. Jangan campur aduk semuanya. Khair. Apa tuh? Hati-hati ayam Dari Bapak panas kemarin. udah masak. Oh, masih ada sama lagi yang keluar apa jemputnya? Insyaallah. Siapa yang makan hati-hati. Coba. Pandai masaknya. Bisa. Nggak pandai, tergantung Pak Sulaiman. Nah, ketika wali akrab dalam kondisi sifatnya seperti di atas, wali akrab sifatnya seperti di atas, dia safah. Wali akrabnya mukhtalin nazar, karena ada tua sekali. Memang ada wali akrab itu bapak, tapi bapaknya sudah usia 90 tahun. Nggak connect lagi kalau kita diajarin ke luar, bahkan suaranya nggak jelas lagi. Itu jangan dipaksa untuk menikahkan. Nah, ketika wali akrab kondisinya dan sifat di atas, maka hak wilayah pindah ke wali setelahnya. Urutannya begitu. Nggak boleh campur aduk. Selagi ada bapak, yang lain coba-coba jadi wali. Ketika ada bapak, ketika bapak nggak ada, maka pindah ke kakek. Ketika kakek ada, saudara nggak boleh berbuat apa-apa. Ketika kakek nggak ada, baru pindah kepada saudara sebu sebapak. Ada saudara sebu sebapak, saudara sebapak, jangan ganggu-ganggu. Itu urutannya. Nah, jadi tidak boleh bapak ada, kakek ada, saudara ada, dinikahkan oleh paman. Nggak boleh. Saudaranya ada, pamannya ada, siapa yang berhak? Saudara, bukan paman. Hari ini kalau nggak ada bapak, langsung orang cari pamannya. Tanya dulu saudaranya ada, tahu nggak? Oh, ada saudaranya. Baru kelas 1 aliyah, udah balik belum? Sudah. Sedang ada di pondok pesantren, sedang ngaji Fathul Mu'in. Dia yang menikahkan. Nah, dia yang menikahkan. Data siapa calon daripada
suami kakaknya itu guru kelasnya sendiri. Ketahuan lah ternyata dia calonnya, dia walinya. Khair. Jadi itu aturannya, apabila wali dekat memiliki kendala seperti di atas, berpindahlah kepada wali yang jauh, kemudian setelahnya fayuzawwiju ma'a wujudil aqrab. Wali jauh boleh menikahkan kalaupun ada wali aqrab, karena hak wilayahnya sudah tidak aktif karena faktor safa, faktor gila, faktor apa lagi? Qabalinallah. Bagaimana kalau faktornya cuma pingsan? Nah, kalau faktor pingsan dan dia tidak lama, seperti koma putra Arab Saudi, pingsannya nggak lama, sebentar saja, maka harus ditunggu dulu sembuhnya. Nah, harus ditunggu sembuhnya, tidak boleh langsung dinikahkan. Tunggu dulu wali akrab ini untuk sembuh. Kalau sekiranya pingsannya berhari-hari, minimalnya sehari ini, atau 2 hari, atau lebih, bagaimana kira-kira? Ditunggu juga atau enggak? Hah? Jadi kitabnya tunggu atau enggak? Ditunggu juga. Karena masa 2 hari 3 hari itu kan enggak lama. Kemarin lama deh, nunggu setahun. Saya kuliah dulu ya, nunggu setahun. Ditunggu dia. Ini 3 hari nunggu bapaknya nggak bisa. Itu kan masalah itu. Kata dokter, bapak kamu akan sadar 3 hari lagi. Di sini ada diselipkan ilmu kedokteran sedikit. Kalau pingsannya itu gara-gara jantungnya bergejolak sehingga mengeluarkan warna kuning di muka, itu cepat sembuh. Nah, gak usah khawatir dia meninggal. Walaupun sudah dikasih bawang putih, sudah dikasih alkohol, gak sadar juga. Karena jantungnya terhimpit gara-gara bergelut. Jantungnya ke atas, pucat warna mukanya, itu insya Allah sembuhnya cepat. Nah, kecuali kalau dia memang pingsan karena sakit, beda banget. Kenapa jantung bisa bergejolak? Sini ya, jantung atau empedu? Empedu, disebut jantung maksudnya empedu. Nah, karena yang apa tuh yang bermasalah tuh empedu itu. Oh, copot jantung saya, itu empedunya yang bermasalah. Jadi kalau kita kaget itu jantung berdiri dia. Kemudian gejolaknya kuat dan terganggulah murrah, empedu yang ada dekat jantung, dekat hati di situ, maka dia bisa pingsan. Itu ditunggu saja karena cepat selesainya. Pendapat kedua, kalau tunggu 3 hari, pindahkan saja hak walaknya, hak wilayahnya kepada wali setelahnya. Kalau 3 hari. Nah, kasus berikutnya, orang buta. Wali asal dan tidak berpengaruh orang buta bil asal menurut asal. Tidak dianggap kekurangan, wala yukdahu, dan tidak dianggap kekurangan orang buta bil asal menurut pendapat asal. Nurusulil maksudi ma'hu, karena hasil tujuan bersamanya orang buta minal bahti anil akifai, dari pembahasan tentang laki-laki sepadan. Bukan pembahasan, dari membahas, meneliti, dari meneliti tentang laki-laki sepadan. Wa ma'rifatuha, dan mengenalnya laki-laki sepadan, distimai dan mengenalnya
dan mengetahuinya orang buta. Ha. Domennya ha. Itu hu. Ha? Fahim. Ma'rifatihim. Nah, boleh ma'rifatihim. Dan mengenal mereka Akifa bisimai dengan mendengar. Wakilan dan katakan yakrahu dikatakan yakrahu dengan kekurangan ia orang buta. Karena semuanya orang buta nafsun itu ada kekurangan. Tu'athiru yang lebih pengaruh di syahadati dalam persaksian. Fa'asbah sigara, maka orang buta maka menyerupai yang buta akan anak kecil. Fa'yuzawwidul ab'adu, maka menikahkan akan oleh wali abad. Wala amma berarti. amma. Kalau amma rambutan. Kalau amma buta bukan orang itu. Wala yaqdahul ama, tidak mencederai, mengurangi oleh kondisi buta menurut pendapat asal. Tadi yang kita bahas di sini hal-hal yang mencederai hak perwalian seseorang. Semuanya menggunakan bahasa masdar. Li siwari, li safahin, li falasin, li mukhtalin nazar, biharamin. Kalau di sini aman, kondisi buta apakah menganggap merusak status seorang jadi wali? Dijawab oleh musannaf yang berpendapat asal tidak, karena sudah bisa maksud didapatkan dengan orang buta, dengan kondisi buta tersebut. Tujuan wali itu apa? Memastikan kesepadanan antara anaknya dengan calon suaminya. Orang buta atau kondisi buta itu sudah bisa menghasilkan itu dengan cara mendengar. Kan tinggal ditanya, kamu anak siapa? Apa profesi bapakmu? Apa profesimu? Profesi saya tukang menjahit, Pak. Kamu nggak sepadan anak saya. Anak saya adalah pedagang. Anak saya pedagang. Sementara profesimu tukang jahit. Jadi tidak sepadan. Nggak perlu kesepadanan itu lihat muka orang. Karena sepadan itu adalah profesi pekerjaan yang bisa kita ketahui dengan mendengar. Pendapat buat begitu. Pendapat kedua mengatakan yakdah, buta itu merusak kemampuan atau hak wilayah seseorang. Karena buta adalah kekurangan yang memberi pengaruh kepada kesaksian. Fa asbahas sighara, maka menyerupai ya buta akan kekanak-kanakan. Jadi bukan anak kecil sana. Maka kondisi buta itu menyerupai status kecil. Sama-sama merusak syahadat. Maka pada saat itu yang mau nikahkan adalah
wali ab'ad. Nah, pendapat kuat bapak yang buta boleh menikahkan anaknya. Lanjut. Wala wilayata li fasiqin ala madhab, dan tidak ada perwalian bagi orang fasik menurut pendapat madhab. Mujibiron kana aw birohu, mujibir ada ya wali atau tidak, atau selainnya mujibir. Fasaqor bisurbil khamri aw bighairihi, fasik ya wali dengan minum khamar atau selainnya minum khamar. A'lana bifisbihi aw asarruhu, terang-terangan ya wali dengan kefasikannya atau sembunyi-sembunyi. Di anna fisqa asarruhu atau menyembunyikan ia wali akan kefasikannya. Di anna fisqa, karena sesungguhnya kefasikan fi syahadati dalam persaksian, fi syahadati dalam persaksian, Bayat annal fisqa yaqdahu. Ada gitu. Tinggal berarti tulis. Di annal fisqa yaqdahu fi syahadati. Sini pakai naqsun lagi. Hah? Di anna fisqa naqsun yaqdahu fi syahadati. Tambah lagi naqsun. Nah, saya itu masih lumayan lah itu. Di annal fisqa naqsun yaqdahu fi syahadah. Karena semuanya fasik dianggap Itu khobar. karena semuanya fasikan itu dianggap kekurangan dalam saksi Yaqdahu mencederai dalam kesaksian. mencederai ya kekurangan fa'il. Mencederai ia kekurangan fi syahadati dalam kesaksian. Fayamna'u maka menghalangi atau mencegah ia kefasikan akan wilayah, akan perwalian. Seperti perbudakan. Fayuzawwijul abadu, maka menikahkan oleh wali al-ad. Wal qawlu tsani annahu yali, kenapa yang kedua annahu sesungguhnya aman yali itu bisa menjadi wali. Li'anna fasqata, karena sesungguhnya kefasikan Annal fasaqata, bukan kefasikan itu. Kalau kefasikan fisqa, ini fasaqa. Li'anna fasaqata Jamak dari fasik. karena sesungguhnya sifat fasik. Jamak dari fasik. Karena sesungguhnya orang-orang fasik. Lanjut. Karena sesungguhnya orang fasik lam yumna'u, itu mereka tidak mencegah oleh mereka, Yumna'u bina majhul. tidak dicegah akan mereka minat tazawwiji dari menikahkan fil asril awwalin, pada zaman yang pertama. Wali anna Asril awwali atau asril awwali? awwalin, Nah, ikut kalimat diterjemahkan. fil asril awwalin.
zaman yang pertama. Zaman pertama itu asril awali. Fil asril awali itu zaman pertama artinya. Kalau ini fi asril awalin, Pada zaman mereka orang-orang yang mereka. pada zaman orang-orang yang pertama, Orang pertama siapa itu? orang dahulu. Orang dulu. Walianna amrun nikahi, karena sungguhnya perintah nikah khatirun itu serius. Fa'ihtimamu bisya'nihi, maka diperhatikan dengan keadaannya nikah. Wa in kana syakhsu fasiqan, dan jika ada seorang itu fasik, aqrabu min tarkihi, yang paling dekat dari meninggalkannya fasik. Qala Rafi'i, berkata oleh Rafi'i, wa bihadza, dengan ini yufta aktsarul mutaakhirin, berfatwa oleh kebanyakan ulama mutaakhirin, la siyama Khurasaniyun, terlebih lagi orang Khurasi, Orang? Khurasan, Nah, orang Khurasan. Wa qata'a ba'du ashabi bil awwali, dan sepakat oleh sebagian ashab dengan yang pertama. Wa ba'duhum bisani, dan sebagian mereka ashab dengan yang kedua. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ashab bi annal mujbira, dengan sesungguhnya wali mujbir yali bi khilafi ghairihi, itu menjadi wali dengan berbeda yang lainnya, dengan sebalik yang lainnya, dengan sebalik selainnya wali, dengan sebalik selainnya wali mujbir. Likamali syafaqatihi, karena sempurna kasih sayangnya wali mujbir. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka ashab biaksi dalika, dengan sebalik demikian. Lianna al-mujbira, karena sesungguhnya wali mujbir qad yutauha, kadang-kadang meletakkan ia wali mujbir akannya wanita, akannya yang wanita yang ia walikan di sisi orang fasik, mislihi, sepertinya semestinya apa? wali mujbir. Semestinya wali mujbir ikhilafi ghairihi, dengan sebalik selainnya ghairihi, selainnya wali mujbir. Litawaqqufihi ala idniha, karena bergantungnya wali atas idnya wanita. Fatanzuru li nafsiha, maka menunggu ia wanita untuk dirinya sendiri. Menunggu tantazir, ada taknya. Ini nazara yanzuru, melihat ia wanita kepada dirinya sendiri. Nah, bicara tentang wali fasik, bolehkah wali fasik menikahkan putrinya? Menurut pendapat mazhab, tidak ada hak wilayah bagi bapak yang fasik, bagi wali yang fasik untuk menikahkan maulahnya atau putrinya, baik dia mujbir atau bukan mujbir. Yang fasik gara-gara minum khamar atau gara-gara yang lainnya, yang menampakkan kefasikannya kepada orang lain,
atau dia diam-diam minum khamar di rumahnya sendiri, yang jelas kefasikan itu mencederai kesaksian, maka dia juga mencederai hak wilayah. Saksi dan wilayah itu satu perkara yang sejalan. Hadirkan wali, hadirkan saksi. Ketika fasik merusak saksi, maka fasik juga merusak status wali. Maka pada saat itu yang menikahkan adalah wali setelahnya. Itu pendapat kuat. Nah, maka kalau ada rombongan, bagaimana kalau sudah terlanjur? Waktu itu Pak mertua saya nikahkan saya, dia belum taubat, masih jadi dia. Itu pun malamnya kami khususi, kami jumpa di hotel, nanti diskotik. Malamnya berusaha kami sadarkan. Paginya ada mulai sembuh dia. Kami mandikan malam itu, sehingga jam 9 besok sudah sadar. Alhamdulillah sadar. Gimana hukum nikah kami sekarang? Ambil pendapat yang kedua untuk yang sudah terjadi, ambil pendapat pertama untuk yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi nggak apa-apa Pak. Kok nggak apa-apa? Karena kefasikan itu tidak menghalang mereka untuk menikahkan di zaman dulu, asrul awwalin. Orang-orang dulu itu tidak menganggap fasik itu penghalang menjadi wali nikah. Yang sudah terjadi, yang bilang atau satu pendapat doang, batal nikahnya tuh, ulang lagi zina itu. Nah, apa zina semua batal? Itu bahaya. Ada dia, nah ada yang salah mertuanya. Kalau sudah terjadi, kita konfirmasi yang pendapat kedua, tidak ada masalah, nikahnya dianggap sah. Karena ada pendapat kedua mengatakan kefasikan itu tidak merusak menjadi seseorang menjadi wali. Alasan kedua, karena nikah itu urusan yang sakral, yang penting, maka harus diutamakan keadaannya. Titik. Oke, kita ambil pendapat perkuat yang mengatakan fasik itu merusak perwalian. Bagaimana dengan seseorang yang fasik yang baru saja meninggalkan kefasikannya karena dia akan menjadi wali nikah? Aneh kita lihat tetangga kita itu udah mulai sholat Jumat ya, pakai baju koko, udah pakai sarung, udah mulai sholat Jumat, kemudian sholat 5 waktu ke masjid, nggak main judi lagi. Ternyata dia buat itu karena seminggu lagi anaknya mau menikah. Nah, dia meninggalkan kefasikannya dalam waktu yang masih sebentar. Bagaimana hukumnya dia menjadi wali nikah? Itu pendapat pertama ini. Itu pendapat kedua dan tidak salah. Itu udah lebih bagus katanya. Nggak tobat pun sah menurut pendapat kedua. Pendapat kedua nggak sah, fasik. Akhirnya dia memperbaiki diri, cuman waktunya masih sebentar, harus seminggu tobat. Itu pun nggak tahu sebab-sebabnya. Mungkin karena faktor dia tahu akan menjadi wali nikah. Nah, bagaimana hukumnya? Dalam masalah ini ada banyak fatwa daripada ulama. Nah, berfatwa kebanyakan ulama mutaakhirin dan ulama yang berasal dari Khurasan dan juga menegaskan oleh sebagian ashab, itu pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Apa pendapat pertama? Sah? Tidak sah. Nah, tobatnya itu belum teruji lagi. Sebagian mereka dengan pendapat kedua, boleh kan dah tobat. Sebagian lagi mengatakan kalau dia mujbir bisa. Kalau itu bapak dan kakek boleh. Tapi kalau saudara yang baru tobat enggak boleh.
Nah, karena kasih sayang mereka sempurna. Pendapat keempat mengatakan sebaliknya. Nah, kalau itu bapak dan kakek yang baru saja tobat karena mau menikahkan putri atau cucunya, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia kan wali mutlak, wali yang tidak bisa dicegah keinginannya. Bisa saja dia tempatkan putrinya bersama orang fasik seperti dia. Nah, kagum dia kepada ahli judi anak muda yang melawan judi dia tadi malam. Kita main domino pasti dia menang. Terkagum-kagum dengan anak muda itu. Akhirnya diangkat jadi menantu. Bisa begitu. Nah, dan anak muda itu sepadan misalnya dengan anak putrinya. Kan bisa saja diletakkan anak putrinya inda fasikin misli. Beda sama wali yang gak menjubir. Wali yang gak menjubir boleh menikahkan maulanya walaupun dia baru taubat. Kenapa wali yang gak menjubir boleh? Karena wali menjubir tidak bisa bertindak 100%. Pasti bertanya sama wanita yang akan dinikahkan. Wanita itu bisa berpikir untuk dirinya. Jadi ada 4 pendapat. Menikah, apa hukum menikahkan bagi wali yang tobat seminggu? Nah, 4 pendapat. Pertama, kedua, tiga, sah kalau bapak kakek. Keempat, sah kalau bukan bapak dan kakek. Nah, angin segar. Pendapat kedua katakan fasik rusak. Nah, nggak boleh fatwakan. Itu untuk yang sudah. Iya. Nah, kalau belum terjadi, kalau belum terjadi, itu pendapat kedua. Pertama, nggak sah. Nah, usahakan dia tobat dulu. Nah, tobat berapa lama berusaha? Setahun minimal. Kalau sebentar itu belum sah. Ada yang bilang setahun, ada yang bilang 2 tahun. Dari istiqomah dia berusaha. Berat kerja kayak ini, mentobatkan calon mertua, dan nunggu dulu testing tobatnya itu bertahan nggak dalam setahun. Opsi kedua apa? Bunga tidak setangkai ke yang lain. Nah, Kalau misal dari keluarga laki tidak ada persetujuan, apakah pengaruh dalam, ada pengaruh nggak dalam pernikahan? enggak. Kalau keluarga laki-laki nggak setuju untuk sah nggak sahnya akad nikah nggak ada pengaruh. Tapi untuk berkah nggak berkahnya mungkin berpengaruh. Kalau nggak setuju itu adalah bapak, apalagi ibu. Nah, kata ibu, saya nggak setuju kamu kawin dia. Nggak usah, itu nggak ada kebahagiaan saya. Kalau kita lihat ini beragama, tapi yang dari orang tua mungkin punya pandangan lain juga. Nah, maka harus ibu orang tua setuju dulu. Kita ada betul pilihan kita karena dia beragama, yang lain itu tidak ada agamanya tapi biasa-biasa saja. Kita orang tua pilihannya kepada yang kurang agama ini. Maka supaya nikahnya itu berkah, maka yakinkan orang tua untuk memahami yang beragama. Nah, setelah yakin baru sah. Sah-sah saja karena laki-laki nggak perlu izin dari siapa. Nah, cuma untuk keberkahan harus izin. Kenapa? Karena ketika sudah menikah ada orang tua suruh cerai, wajib. Ada kan masalah itu. Nah, kalau nggak cerai akhirnya jadi anak durhaka. Minimal jadi penimpa sesuatu yang menimpa Sayyidina Al-Qamar. Nah, berat itu kasusnya. Maka usaha itu harus meyakinkan orang tua dengan pilihan kita. Nah, itu usaha pertama. Banyak lagi saya. Kalau sudah meyakinkan itu tapi masih tetap berarti ikuti yang dari orang tua. Iya.
Pas sudah yakinkan Sudah diyakinkan, nggak yakin-yakin ini limit waktu udah tiba, udah tunjukkan lampu kuning itu, sebentar lagi mau hijau, belum lampu hijau orang tua belum ada, ya sudah dengan pilihan orang tua, atau cari pilihan ketiga yang disepakati, yang berat kepada agamanya. Nah, setelah ada kesepakatan, tata istikharah. Nah, insyaallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah karim. Insyaallah.